Siapakah calon juara pada kejuaraan U23 ASEAN pada tahun ini? Apakah tuan rumah yaitu Indonesia bisa membawa piala ke Indonesia dengan memenangkan kompetisi pada tahun ini? Apakah ada juara-juara baru dan penantang-penantang serius untuk bisa menjuarai turnamen U23 ASEAN ini? Pada video kali ini aku akan membahas secara lengkap terkait kejuaraan ini dan juga tentunya siapa calon-calon terkuat untuk bisa memenangkan kejuaraan ini dan juga harapannya terkait kompetisi ini. Di sini aku akan membahas secara lengkap dan juga secara detail. Dan pada pembahasan kali ini aku langsung membahas terkait kejuaraan ini. Kejuaraan ini tentunya kembali digelar pada tahun ini, tepatnya pada 15 Juli 2025. Tentunya pertandingan ini diselenggarakan di Indonesia dan akan dilakukan di stadion di Bekasi, yaitu Stadion Patriot Candrabaga. Tentunya stadion ini bukan stadion taraf internasional untuk di Indonesia, tetapi stadion ini mampu untuk menyelenggarakan event-event nasional maupun internasional dan memberikan dampak kepada penonton dan juga lingkungan sekitar yang berada di stadion. Tentunya dari Jakarta, Bekasi, stadion ini pun tidak terlalu jauh tentunya dengan adanya pemindahan dari stadion GBK yang kita tahu kemarin baru kita lakukan. Tentunya ini akan menjadi wajah baru untuk stadion-stadion yang ada di Indonesia lainnya. Tentunya stadion ini tidak asing bagi para pemain dari negara-negara yang ada di ASEAN. Tentunya pada kejuaraan kali ini yaitu ada 3 grup, terbagi menjadi 3 grup di mana timnas Indonesia berada di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Kemudian di grup B dan di grup C hanya terdapat 3 negara saja, yaitu di grup B terdapat Kamboja, Laos, dan juga Vietnam. Kemudian di grup C yaitu terdapat Myanmar, Thailand, dan Timur Leste. Kemudian kalau kita membicarakan sejarah tentang adanya turnamen ini, tentunya Vietnam menjadi negara tersukses yang memenangkan pertandingan dan menjuarai turnamen ini sebanyak 2 gelar secara beruntun, di mana pada tahun 2022 dan juga 2023. Tentunya Indonesia dan juga Thailand masing-masing mendapatkan 1 gelar. Tapi tahun ini tentunya bisa saja segalanya berubah dan ada saja negara-negara baru yang bisa menambahkan peluangnya untuk bisa menjuarai untuk kompetisi pada tahun ini. Tentunya kalau kita lihat bahwa siapa sih calon terkuat yang bisa untuk mendapatkan piala ini, tentunya yang pertama ada Malaysia atau Harimau Malaya. Tentunya aku di sini tidak ingin melebih-lebihkan terkait Harimau Malaya atau Malaysia. Aku membahas karena aku melihat revolusi yang dilakukan oleh TMG dan FAM ini hampir berjalan dengan mulus. Tentunya kita tahu bahwa di timnas seniornya, yaitu timnas utamanya, itu sekarang memenangkan pertandingan melawan Vietnam. Tentunya timnas B23, B20, B19, B16 pun nantinya akan mengikuti. Tentunya kenapa sih Malaysia? Salah satunya karena mereka punya pemain-pemain berbakat yang menonjol tentunya di lini depan dan juga di lini defense. Tentunya pemain berpotensi ini juga gak cukup. Karena apa? Karena pelatih dari Harimau Malaya ini merupakan pelatih yang menurutku terbaik. Kenapa terbaik? Nanti aku akan membahas secara detail. Tentunya yang pertama tentang pemain-pemain yang menurutku berpotensi untuk membantu mengamankan dan mencetak gol untuk skuad Harimau Malaya. Tentunya di lini belakang kita tahu ada pemain muda yang berpotensi menjadi pemain dari Harimau Malaya senior, di mana ya itu pemainnya adalah Ubaidullah, di mana tentunya Ubaidullah ini memiliki ketenangan dalam bermain tentunya di lini belakang dan juga dia solid untuk menjaga lini belakang dengan clearance-nya, dengan markingnya dan juga dengan passing-nya untuk bisa
melakukan passing ke depan. Tentunya selain Ubaidullah ada pemain lain ya, di mana pemain lain itu yaitu bermain di posisi depan. Ada dua tentunya. Yang pertama tentunya aku akan membahas tentang Fergus Tierney. Tentunya kenapa aku membahas Fergus Tierney ini? Karena menurutku striker muda berbakat milik dari skuad Harimau Malaya yaitu Fergus Tierney. Kenapa? Karena Fergus Tierney ini adalah aset muda yang bisa ditingkatkan menjadi pemain yang lebih baik lagi. Tidak perlu kita melihat bahwa nanti kita akan merekrut Bergson. Tentunya jangan, mending untuk bisa memaksimalkan potensi yang dipunya oleh Fergus Tierney ini. Kemudian di sisi sayap kita tahu sebelumnya ada Arif Aiman yang bermain baik. Tentunya ada lagi satu pemain yang menurutku berpotensi untuk membahayakan lini belakang dari tim-tim yang mengikuti kejuaraan tersebut, yaitu ada Hakimi Azim. Kenapa? Karena pemain ini memiliki kecepatan, kemudian dribblenya sangat bagus dan juga finishingnya yang menurutku sangat terbaik. Dia di Liga Super Malaysia juga telah mencetak gol dari syutingnya dan juga sukses untuk mengelabuhi pemain lawan dan juga mempassing sehingga bisa mencetak assist. Tentunya kita tahu bahwa kedua pemain ini tidaklah pas, tidaklah kuat jika tidak ada seseorang juru latih terbaik. Tentunya Harimau Malaya Muda mempunyai juru latih terbaik di Malaysia yang sekarang menjadi juru latih Harimau Malaya B23 yaitu Nafuzi Zain. Nafuzi Zain ini bukan pelatih biasa tentunya. Ia dikenal mempunyai pendekatan taktik yang modern, fleksibel dan juga permainan menyerang yang sangat enak ditonton. Tentunya gaya main Malaysia di bawah dia tentunya akan menjadi cukup agresif, progresif dan tidak membosankan. Dan aku lihat juga bahwa jika Nafuzi ini bisa sukses di Malaysia B23, aku yakin Nafuzi ini akan menjadi calon kandidat terkuat untuk menjadi pengganti Peter Klamowski di masa yang akan datang. Tentunya kita juga harus bisa untuk melihat bahwa sekarang realitanya Malaysia juga sudah mulai berkembang dan juga Vietnam sekarang juga sudah mau berkembang menjadi lebih baik lagi, sehingga kita tahu bahwa timnas Indonesia tidak boleh untuk menyepelekan, meremehkan dari tim-tim negara manapun. Tentunya selain dari Harimau Malaya menjadi calon kuat untuk bisa menjuarai dari Piala B23 ASEAN ini, tentunya ada tuan rumah yaitu Timnas Indonesia. Kenapa tuan rumah ini menjadi saingan atau calon terkuat untuk menjadi juara di B23 ASEAN kali ini? Tentunya kita lihat bahwa Timnas Indonesia muda sekarang banyak banget diisi dengan pemain-pemain yang mempunyai pengalaman yang baik di sektor belakang, di sektor tengah dan hingga sektor depannya mempunyai kualitas yang sangat baik. Tentunya pelatih juga ini berpengaruh ya. Kita tahu bahwa sekarang pelatihnya juga diisi oleh pelatih yang mempunyai visi bermain ala Belanda. Yaitu kita tahu bahwa ada dua pelatih terbaik. Tapi sebelum membahas secara detail, aku ingin membahas secara pemain-pemain terlebih dahulu. Tentunya di lini belakang ada Cahya Supriyadi, di mana Cahya ini tentunya menjadi salah satu kiper muda berbakat yang dipunyai timnas Indonesia. Kemudian tidak lupa dengan di lini belakangnya ada Kadek Arel yang bermain secara konsisten di Bali United. Dan ada Kakang Rudianto yang bermain bersama Persib Bandung dan juga ada Frankie Misa yang terus menampakkan diri bahwa dia merupakan potensi pemain yang akan bisa masuk ke skuad dari timnas Indonesia. Tentunya ada di lini tengah, kita tahu ada Doni Tripamungkas yang sekarang bermain dengan sangat konsisten di timnas muda dan juga di Persija Jakarta. Tentunya ada Arkan Fikri, Tony Firmansyah dan juga memiliki karakteristik yang kreatif dan juga pekerja keras. Tentunya di lini depan kita tidak lupa bahwa ada Hoki Caraka, kemudian ada Detan, pemain yang mempunyai visi bermain di lini sayap dari penyerangan. Kemudian juga ada Jen Raven
yang merupakan pemain yang mempunyai potensi untuk bisa lebih berkembang lagi, dan dia juga sudah mempunyai gelar kepelatihan, dan tentunya ini merupakan hal yang sangat baik. Dan tidak lupa bahwa di kepelatihan pada timnas Indonesia U23 ini terdapat ada Gerald Vandenberg dan juga ada Simon Tahamata, di mana kalau kita ulas balik yang tadi aku sebutin bahwa nggak wajar jika timnas Indonesia tidak lolos ke partai final, di mana jika timnas Indonesia tidak lolos, aku akan memastikan, aku akan memberi respon untuk tidak memakai lagi pelatih dari Eropa, khususnya dari Belanda. Karena apa? Karena kualitas yang dimiliki dari timnas Indonesia muda dan taktikal yang dipunya oleh pelatih tentunya sudah cukup untuk bisa melawan tim-tim di ASEAN, apalagi di kejuaraan ini. Tentunya kita juga tidak boleh jumawa, karena apa? Karena tim-tim lain, Vietnam, terusan ada Thailand juga bisa bermain baik. Tentunya ada faktor keberuntungan terjadi tentunya jika dilihat melalui statistik, timnas Indonesia dan Malaysia adalah calon terkuat yang bisa menjuarai di kejuaraan pada tahun ini. Tentunya siapapun yang juara pasti itu dialah yang terbaik. Tentunya aku ingin memberikan harapan dan juga penutup terkait apa yang ada di turnamen ini dan juga apa dampaknya untuk kemajuan bola sepak atau sepak bola di ASEAN. Tentunya harapannya yaitu kejuaraan U23 ASEAN ini bisa menjadi wadah dari pembinaan pemain-pemain muda di ASEAN, Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan negara-negara ASEAN lainnya. Kemudian juga ini menjadi langkah yang positif untuk pemain-pemain muda untuk bisa menunjukkan permainannya, skillnya di atas lapangan. Tentunya sportivitas ini harus dijunjung ya. Jangan sampai ketika nanti ada lagi aksi-aksi yang tidak mengenakan seperti ribut, begulat, kemudian sikut-sikutan, emosi dan lain-lain. Aku harap itu tidak terjadi dan aku harap jangan sampai terjadi. Semoga tentunya tidak ada insiden seperti itu, dan aku harap siapapun yang juara, kita semua harus bisa berlapang dada dan juga menampilkan permainan yang atraktif ke depannya. Jadi sekian pada pembahasan video kali ini. Jika kalian ada saran, masukan, atau kritik, kalian bisa komen di kolom komentar. Jika kalian ada kritik terkait videoku, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Sekian pada pembahasan kali ini. I love you all. Thank you and bye-bye.